Halo, apa kabar anak kelas 6? Puji Tuhan semuanya sehat, amin. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai ibadah dalam perjanjian lama, yaitu ibadah bangsa Israel. Saat ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, ibadah dalam perjanjian baru. Ya, perjanjian baru. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita dengarkan pujian berikut ini.
Haleluya, lagu yang sangat indah. Bagaimana kita semesta memuji Tuhan. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Kita lipat tangan kita, Bapa di surga. Kami ucap syukur buat hari ini, waktu yang Tuhan berikan untuk kami dapat belajar bersama-sama. Di dalam nama Yesus, kami siapkan ke hati kami. Amin. Baik, kita akan lanjut belajar kita. Yesus di sinagog. Sinagog ini bacaannya sinagog, walaupun tulisannya sinagoge, ya. Sinagog. Sinagog dalam bahasa Ibrani disebut Beit Knesset. Ayo kita sama-sama sebut, bilangnya Beit Knesset. Beit Knesset, ya, itu dalam bahasa Ibrani yaitu sinagog. Baik. Dalam bahasa Yunani berasal dari kata sin, artinya bersama. Agoge, belajar atau pendidikan. Berarti belajar bersama atau berkumpul bersama untuk belajar mengenai firman Tuhan atau Taurat, ya. Kalau tahu kitab para nabi, ya. Jadi dalam bahasa Yunani sinagog berasal dari kata sin dan agoge. Ada juga dalam bahasa Ibrani disebut eda. Ya, bersama-sama katakan eda, artinya jemaah. Ya. Pengertian sinagoge yang sebenarnya bukanlah satu tempat atau gedung. Ya, ini gedung di sini, ya. Gedung tertentu untuk melakukan persekutuan. Ya, bukan tempat atau gedung, ya, gedung yang berdiri, sinagognya bukan, tapi persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Maaf, ya, kita lanjut lagi. Yesus hadir di sinagoge, ya. Yesus hadir di sinagog, ya. Sinagog berarti bait Allah, ya. Ambil Alkitabnya, silakan buka Lukas 4 ayat 16 sampai dengan 37. Lukas 4 ayat 16 sampai dengan 37. Sekarang pause dulu videonya, baca Alkitabnya, ya. Oke, setelah di pause, sudah dibaca Alkitabnya, kita lanjutkan pelajaran kita. Yesus diperkenalkan oleh penjaga sinagog. Jadi ketika Yesus ada di sinagog atau di bait Allah, ada yang memperkenalkan dulu. Biasa kalau kita ke gereja kan, kalau kita jemaat baru pasti diperkenalkan oleh pihak gereja. Ini adalah jemaat baru. Nah, di sini Yesus diperkenalkan oleh orang yang memimpin di gereja itu, yang disebut kasan. Kasan, ya. Kasan, ya. Memperkenalkan, inilah Yesus yang akan mengajar kita pada hari ini, gitu ceritanya kira-kira, ya. Yesus hadir di sinagog yang ada di Nazaret. Yesus membaca Alkitab dan mengajar, banyak orang takjub atas pengajarannya. Banyak orang percaya, waduh, luar biasa sekali pengajaran Yesus ini. Ya, beda dengan pengajaran-pengajaran yang lain. Ya, makanya Yesus disebut Maha Guru. Nah, Yesus juga hadir setelah dari Nazaret, Yesus ke Kapernaum. Ia membaca Alkitab dan mengajar, banyak orang yang percaya kepada Yesus dan mujizat terjadi di Kapernaum. Tetapi di Nazaret tidak, karena Yesus berasal dari Nazaret. Mereka menolak Yesus. Siapa nih Yesus? Dia kan anak tukang kayu, katanya. Jadi mereka menolak Yesus. Tapi di Kapernaum, Yesus melakukan banyak mujizat di sana, ya. Itulah Yesus, ya. Dalam Alkitab masih banyak yang lainnya, tapi ini ada salah satu contoh bahwa Yesus hadir di sinagog, ya. Nah, perhatikan nih, kira-kira contohnya begini. Kira-kira inilah Yesus membuka kitab, dan ini adalah jemaah yang ada pada saat itu mendengarkan Yesus mengajar di sinagog, ya. Oke, sebelum kita lanjut pelajaran kita, jangan lupa di like, subscribe, dan di-share, ya, biar Bapak tahu berapa banyak yang menyukai video ini, dan subscribe supaya ketika Bapak mengirimkan video selanjutnya,
kamu mendapatkan notifikasi pemberitaan bahwa ada video selanjutnya, dan di-share supaya teman-teman yang lain yang tidak memiliki guru agama, mereka juga dapat pelajaran ini ya. Oke. Dan jangan lupa diklik loncengnya ya, supaya ada pemberitahuan. Baik. Unsur-unsur dalam kebaktian di sinagog. Nah, berarti kalau kemarin kan ada unsur-unsur ibadah dalam perjanjian lama. Nah, ini perjanjian baru pasti ada. Yang pertama, pembacaan pengakuan iman Yahudi atau disebut Shema. Ya, coba sama-sama katakan Shema. Dari kitab Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 9. Coba dibaca. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 dibaca di rumah masing-masing ya. Oke. Nah, ini sebagian ya. Inilah isi Shema itu. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan lain-lain. Sampai ayat 9 ya. Inilah isi dari Shema ya. Inilah pengakuan iman Yahudi. Kalau kita ada pengakuan, kalau di Kristen Protestan ada 3 pengakuan iman rasuli. Sedangkan di Katolik kalau tidak salah ada 12 kalau tidak salah ya. Nah, inilah Shema itu ditulis terus dimasukkan di sini. Ini dibuat di pintu rumah orang Israel. Kalau kita pergi ke Israel, ini kita temukan di depan pintu mereka, ya, pengakuan iman mereka ini, ya, namanya adalah Mesusa. Ayo sebutkan bersama-sama, Mesusa. Ini namanya Mesusa. Di dalamnya itu adalah pengakuan iman Yahudi, ya, yang mereka ingat kemanapun mereka harus ingat. Dan mereka ketika masuk rumah, kalau di hotel-hotel itu, kalau kita ke Israel itu ada depan pintu. Jadi kalau mereka mau masuk, mereka pegang dan cium sebagai mereka tanda merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, Mesusa. Nah, yang kedua, di dalam unsur ibadah dalam sinagog itu ada doa. Itu mengulang kitab Mazmur yang sering kita baca di dalam perjanjian lama. Ada kitab Mazmur, mereka baca terus itu ya. Yang ketiga, pembacaan hukum Taurat, kitab para nabi. Ada 10 hukum Taurat yang kita tahu ya. Yang keempat, penjelasan atau tafsiran dari pembacaan kitab suci. Sama seperti kalau kita ibadah, pendeta membacakan kitab dan mereka menjelaskan apa maksud dan tujuan daripada kitab itu untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang kelima, penutup dengan doa berkat. Ya, biasa ya, kalau kita mau menutup ibadah kita pasti ada doa berkat yang disampaikan oleh pendeta atau pastor ya. Nah, akan tetapi dari semua unsur-unsur ibadah tersebut, Yesus mencela orang Yahudi. Loh, kenapa? Karena mereka melakukan ibadah itu hanya formalitas. Formalitas itu hanya yang penting datang supaya dilihat orang bahwa dia rajin ke gereja. Yang penting datang supaya kelihatan orangnya sangat rohani banget. Itu yang Tuhan tidak mau. Yesus mengajarkan kepada kita supaya ibadah kita itu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu hukum kasih. Apa itu hukum kasih? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan segenap jiwamu. Hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia, kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya, jadi Yesus mencela apa yang dilakukan oleh orang Yahudi. Mereka kalau kita lihat di film-film itu, kalau kita lihat di YouTube juga, orang Yahudi berpakaian yang jubah yang putih, diikat kepalanya, mereka sambil membaca kitab, mereka sambil menunduk kepala, bisa saja seperti itu, membuat jambang begini panjang, ya. Tapi Tuhan tidak melihat itu, Tuhan tidak melihat penampilan kita, tapi Tuhan melihat isi hati kita, bagaimana kita melaksanakan di luar dari gereja,
menjadi berkat bagi sesama kita, bagi lingkungan kita, bagi keluarga kita. Ya, bukan rajinnya kamu ke gereja, bukan. Jadi, anak-anak kelas 6, ketika kamu datang ke gereja, hatimu harus beres di hadapan Tuhan. Ya, supaya ketika kamu beribadah, berdoa, Tuhan dengar. Ya, pujian kamu Tuhan dengar, doa kamu Tuhan jawab. Ya, itu tujuan kita beribadah, bukan supaya kelihatan dilihat orang tua kita rajin ke gereja, dilihat tetangga kita rajin ke gereja, sepertinya kita rohani, padahal hati kita tidak benar. Ya, yang penting hati kita benar dan kita mengasihi sesama kita, keluarga kita. Ya, demikianlah pembelajaran hari ini buat anak kelas 6. Kita akan lanjutkan pelajaran pada pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.